Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Oktavia dari kelas 3B PGSD. Di sini saya akan menampilkan hasil karya cerita animasi yang berjudul Bersedekah di Hari Jumat. Selamat menonton. Judul cerita ini adalah Bersedekah di Hari Jumat. Dengan tokoh Putra, Via, ibu, penjual sendal, dan preman. Ini dia para pemain cerita. Dahulu, Putra berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ibunya berjualan sembako di pasar. Putra dan adiknya membantu jualan karena ayahnya sudah meninggal sejak Putra umur 5 tahun. Ibunya bekerja berjualan dari pagi sampai sore agar Putra dan adiknya dapat bersekolah sampai lulus dan menjadi orang yang sukses. Semakin lama, usaha sembakonya semakin laris hingga bisa membeli toko dan membuka usahanya sendiri. Ternyata, kesuksesan itu menyebabkan ibunya mempunyai sifat sombong karena merasa sudah memiliki semua yang ia mau. Sedangkan Putra dikenal masyarakat sebagai orang yang dermawan. Ia suka bersedekah terutama di hari Jumat karena dulu ibunya suka mengajarkan. Tetapi sekarang sifat ibunya sudah berubah. Tetapi walaupun ibunya sudah tidak menerapkan itu, Putra masih melanjutkan bersedekah karena ia percaya itulah yang membuat keadaannya sukses seperti sekarang. Pada suatu hari setelah Putra melaksanakan sholat Jumat, tiba-tiba ia melihat penjual sendal di depan masjid dan terjadi sebuah percakapan. "Pak, jualan apa? Sudah laku banyak?" "Saya jualan sendal, Pak. Dari pagi belum ada yang beli." "Boleh saya lihat, Pak?" "Boleh, Pak. Silahkan." "Saya beli satu ya, Pak. Harganya berapa?" "Alhamdulillah, harganya 25.000, Pak. Ini, Pak, uangnya." "Bapak sudah sholat zuhur?" "Saya belum sholat, Pak. Baju saya kotor terciprat mobil dan tidak ada ganti." "Bapak ikut ke rumah saya ya, saya ada baju untuk Bapak." "Masya Allah, Pak, baik sekali. Boleh, Pak, saya mau." Lalu Putra mengajak penjual tersebut ke rumahnya. Saat tiba di rumah, ibunya terkejut karena Putra mengajak penjual itu masuk ke dalam rumah. "Kenapa kamu bawa penjual masuk rumah kita? Dia sedang dalam keadaan kotor." "Karena dia kotor, aku ingin memberi baju agar bersih dan bisa menunaikan sholat, Bu." "Ya sudah, setelah selesai, bawa penjual itu keluar rumah. Ibu tidak mau rumah kita yang bagus menjadi kotor." "Kenapa marah-marah, Bu? Kak Putra hanya ingin menolong penjual itu. Rumah kita tidak akan kotor karena penjual itu, Bu." "Justru, kita akan mendapat pahala karena sudah menolong orang, Bu." Setelah Putra memberi baju, penjual itu langsung keluar karena ia merasa tidak enak kepada ibu Putra. Penjual itu merasa beruntung karena sudah dibantu oleh Putra. Beberapa hari setelah kejadian itu, saat Putra berjalan menuju toko, ia dijambret oleh preman yang sudah mengikuti ia jalan sejak dari rumah. Tidak sengaja, penjual itu lewat dan segera membantu Putra. "Terima kasih, Pak, sudah membantu saya." "Sama-sama, Pak. Bapak yang dulu pernah membantu dan memberi saya baju, Pak. Saya selalu ingat kebaikan dari Bapak." "Alhamdulillah, itulah gunanya tolong-menolong, Pak." Setelah itu, Putra melanjutkan jalannya untuk pergi ke toko. Sesampainya di toko, Putra menceritakan kejadian itu kepada Via dan ibunya. Ia merasa bersyukur karena masih ada orang yang mau menolong. Menurut Putra, itu hikmah dari kebaikan yang ia lakukan dan kebaikan itu kembali pada dia. "Alhamdulillah ya, Kak. Penjual itu masih ingat kebaikan kakak dan dia balik menolong kakak."
kita harus perbanyak tolong-menolong dan bersedekah. Karena itu yang menjadi ladang pahala kita. Dulu ibu yang suka bilang itu. Maafin ibu sudah bersikap sombong dan merasa sudah memiliki semuanya. Ibu menyesal dan sudah bersikap kurang baik kepada penjual itu. Sudah bu, tidak apa-apa. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan penjual itu dan meminta maaf. Semenjak kejadian itu, Ibu Putra sudah menyadari bahwa yang ia lakukan adalah perbuatan yang salah. Akhirnya, keluarga mereka hidup seperti biasanya. Mereka tetap menjalankan sedekah dan membantu orang lain. Sekian video animasi yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.